Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata kuliah tentang pengembangan materi fikih SMA atau Madrasah Aliyah. SMA dan Madrasah Aliyah. Kita hari ini membahas tentang silabus Prodi PAI Stit SMN Tabalong, mata kuliahnya tentang pengembangan materi fikih SMA dan Madrasah Aliyah. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Kita langsung saja ya, tidak panjang lebar. Terus jurusan itu PAI, sudah khusus PAI ini jurusannya. Tujuan mata kuliah kita itu mahasiswa menguasai konsep teoritis mengenai konsep studi materi fikih di SMA atau MA dalam pembelajaran fikih, orientasi, pengembangan, dan problematika serta penerapan materi fikih di SMA MA secara mendalam. B-nya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyusun ruang lingkup materi pembelajaran fikih di SMA MA. Kompetensi umum, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, bangsa, bernegara, dan kemajuan Islam berdasarkan pendidikan agama Islam melalui pembelajaran fikih di SMA dan Madrasah Aliyah. Langsung saja kita ke silabus pembelajaran atau silabus perkuliahan. Silabus perkuliahan ini ada sekitar 16 kali pertemuan, yang diantaranya 2 evaluasi yang mana disebut middle atau UTS dan final atau UAS. 14 kali pertemuan kita materi tentang mata kuliah pengembangan materi fikih SMA dan Madrasah Aliyah. Terus yang pertama ini silabusnya mahasiswa memahami tujuan dasar dan ruang lingkup dan tendensi perkuliahan pengembangan materi fikih, dan sudah kita bahas kemarin pertemuan pertama ruang lingkup pembelajaran pengembangan pembelajaran fikih itu. Terus yang kedua, mahasiswa memahami materi fikih yang akan dipresentasikan, yang mana ini akan kita bahas sesuatu yang akan kalian atau mahasiswa dan mahasiswi akan presentasikan. Yang ketiga adalah ini yang ketiga, yaitu presentasi makalah mahasiswa dan mahasiswi. Ini konsep masih belum kami perlihatkan kepada Koprodi. Baru saja selesai, dan belum kami perlihatkan kepada Koprodi. Dan mohon maaf juga hari ini belum bisa kita share kepada mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin sore atau malam nanti kita share ke grup WhatsApp-nya. Jadi kita bahas tentang silabusnya dulu. Mudah-mudahan disetujui oleh Kaprodi nantinya ini. Jadi mulai pertemuan ketiga kita ada presentasi makalah. Kita langsung ya. Pertemuan ketiga adalah memahami pelaksanaan pembelajaran materi fikih kelas 10 SMA MA, yang mana materinya itu tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam, pengurusan jenazah,
ketentuan zakat dalam Islam ini dirisum aja nantinya buku-buku, ada nanti buku PDF, buku tentang fikih kelas 10, nanti dirisum aja, diringkas menjadikan makalah, yang mana di dalam makalahnya itu nih ada seterusnya, memahami kompetensi inti. Memahami kompetensi inti. Kompetensi dasar. Itulah sebelum materi yang 3 ini. Jadi ada pendahuluannya atau bab 1-nya atau bab 2 atau bab 2-nya itu latar belakang. Latar belakang itu adalah bab 1, misalkan ini yang dibahas, bisa bab 2-nya itu adalah materi. Nah, bab 2-nya itu adalah materi. Jadi ini semuanya dipakai. Kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran. Ini proses indikator pembelajaran itu bisa di bab 2 nantinya, dibuat di bab 2. Tim tujuan pembelajaran fikih, khususnya di konsep fikih yang 3 ini, ya nantinya itu sama semuanya di pertemuan keempat. Itu masalah haji dan umroh, kurban dan akikah, serta kepemilikan. Itu ada, nantinya kita share buku-bukunya itu. Sama, ini permulaannya, jangan langsung materi itu di penghujung. Nih, ada materi pembelajaran. Misalnya itu kan sampai indikator pembelajaran ini adalah latar belakang, dibuat di latar belakang. Materi pembelajaran ini dibuat bab 2. Bab 3-nya adalah kesimpulan. Itu sama semuanya. Nanti kita bagi kelompoknya. Terus lagi pertemuan kelima sama, tapi pembahasannya lain. Pertemuan ke-6 itu sama juga, pembahasannya lain. Pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 itu middle test atau UTS. Pertemuan ke-9 kita sama, presentasi juga, presentasi makalah, dan ini ada 4 materi pembelajaran. 4 materi pembelajaran, nanti dilihat di bukunya bagaimana KI-nya dan KD-nya. KI-KD-nya dalam pernikahan dalam Islam, hukum warisan dalam Islam, kepedulian umat Islam, prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Itu. Ini 4 nantinya. 4 ini nantinya banyak juga anggota kelompoknya itu banyak. Lebih dari mungkin nantinya kita bagi. Terus pertemuan ke-10 ini sama, tapi 3 saja materinya. Khilafah, jihad dalam Islam, sumber hukum Islam. Jadi nantinya dilihat di sini ya. Kalau materi pembelajaran ini khilafah, seperti jihad dalam Islam, sumber hukum Islam. Terus lagi pertemuan ke-11 itu hukum syar'i, kaidah usuliyah, indahnya membangun mahligai rumah tangga, meraih berkah dengan mawaris. Sama juga kita makalah. Nah, ini 4 lah.
nantinya kita 4 kali pertemuan nantinya kita praktek. Pertemuan 12, 13, 14, dan 15 nantinya kita praktek mungkin nanti perwakilan kelompok, atau mungkin kalaunya daring itu mungkin nantinya membuat video lagi tentang praktiknya. Itu bisa mungkin. Kalaunya kita luring berarti kita praktek di kampus saja, mungkin perwakilannya saja, perwakilan kelompok lah. Nah, itu saja. Nah, sistem perkuliahan itu metode yang digunakan itu ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Bentuk kegiatan daring dan tatap muka. Mudah-mudahan nantinya diusulkan, mudah-mudahan ada tatap mukanya di kelas. Klasikal dan mandiri atau individu. Bentuk kegiatan individu nanti penugasan. Evaluasi, midterm test, final test, dan proses pembelajaran. Jadi aktif dan tidak aktifnya itu dilihat, dievaluasi. Referensinya buku pendidikan agama Islam, Kemenak, dan buku-buku fikih yang relevan dengan pembahasan. Terus ini ada salah satu buku fikih kelas 10 MA Madrasah Aliyah. Ini pegangan guru. Kalaunya pegangan siswa tidak ada kompetensi inti, tidak ada tujuan indikator pembelajaran. Ini kalaunya di pegangan guru ini dibahas semuanya. Penilaian, pengayaan, remedial, interaksi guru dan orang tua. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini tidak ada kompetensi lulusan. Kita bahas dulu kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu kalaunya kurikulum 2013 itu ada 3 dimensi. Kompetensi lulusannya ada 3 dimensi. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Jadi 3 dimensi atau 3 yang akan dinilai untuk evaluasi fikih di Madrasah Aliyah kurikulum 2013. Yang mana yang pertama sikap itu kualifikasi kemampuannya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman. Itu kompetensi lulusan MA Madrasah Aliyah. Kompetensi Madrasah Aliyah. Berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Itu secara sikapnya, dimensi sikap. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Yang mana kualifikasinya itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Itu secara dimensi pengetahuan. Terus yang terakhir, dimensi keterampilan. Kualifikasinya atau kualifikasi kemampuannya itu memiliki kemampuan fikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Jadi keterampilannya itu
fikir dan tindak yang efektif dan kreatif itu secara mandiri, keterampilannya itu bagaimana? Itu adalah kompetensi lulusan madrasah aliyah dan SMA dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013. Terus lagi kita masuk ke kompetensi inti. Nanti silahkan di resume ini sesuai dengan babnya itu. Dijadikan makalah jadinya. Jadikan makalah. Terus kita contohkan dulu. Yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti itu intinya daripada mempelajari konsep fikih, misalkan konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itu sama semuanya. KI itu sama. KI 2, kompetensi inti 2 itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu di mana? Dimensi mana? Sikap jadinya, dimensinya sikap. Yang KI 3-nya dimensi pengetahuannya memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual. Itu contohnya kompetensi inti. Yang keempat, keterampilan. Dimensi keterampilannya itu apa? Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Itu kok contoh dari kompetensi inti. Jadi kita kalaunya sekarang kita itu melihat aja lagi, karena kita melihat aja karena sudah dikonsepkan oleh Menteri Pendidikan, sudah dikonsepkan KI-nya apa, KD-nya apa, itu sudah. Kita lanjut ya. Kompetensi dasar. Dasarnya itu apa? Yang diringkas daripada kompetensi inti. Ada 4 juga. 4 juga kompetensi dasar itu. Yang pertama, meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Nah ini KI-nya tadi, ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ada 4 juga. KI dan KD itu harus sama lah. Yang kedua, 2.2 mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Yang ketiga, memahami konsep fikih dalam Islam, menyajikan konsep fikih Islam. Jadi kompetensi dasar ini boleh banyak dan tidak boleh satu lah. Satu tidak boleh, tapi boleh juga berbeda. Boleh berbeda dengan ini, dengan KI ini. Boleh saja berbeda, tapi jangan sampai satu kompetensi dasarnya itu. Jangan sampai satu lah, 2 lah, 3 atau 4 lah, itu cukup, atau setara dengan KI-nya itu bisa. Terus lagi yang ketiga, indikator pembelajaran. Nah ini indikator pembelajaran ini bisa langsung dibuat makalahnya itu. Ini indikator pembelajarannya. Contohnya, menjelaskan konsep fikih dalam Islam. Menjelaskan konsep fikih dalam
Islam. Ini kan konsep fikih. Kita kan membahas tentang konsep fikih. Yaitu konsep fikih ulang. Terus menjelaskan ruang lingkup fikih ulang. Bisa indikatornya itu tentang fikih. Itu kan konsep fikih. Permulaan itu konsep fikih. Yang kedua ruang lingkup. Yang ketiga perbedaan. Baru yang keempat adalah masalah ibadah. Itu kan 2. Kalau hanya 1 aja mungkin kita 3 saja. Misalkan konsep fikih saja judulnya itu. Berarti 3 saja cukup indikatornya. Indikator yang akan kita capai itu. Indikator dasarnya itu apa? Nah itu. Yang keempat adalah menjelaskan macam ibadah dalam Islam. Melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Fikih di atas pulang. Nah itu indikator pembelajaran. Terus lagi tujuan pembelajaran. Menjelaskan konsep fikih dengan benar. Ruang lingkup fikih dengan benar. Fikih syariah membedakan dengan benar. Itu menjelaskan macam-macam ibadah dengan baik. Mempraktikkan ibadah secara baik dan benar. Itu kan tujuan pembelajaran itu penjelasan kaitannya dengan indikatornya itu menjelaskan kita tujuannya itu untuk apa dengan benar, jadinya tujuannya itu untuk apa dengan baik. Tujuan yang kelima, misalkan yang kelima tadi indikator pembelajaran tadi melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih. Tujuannya itu untuk apa? Mempraktikkan ibadah secara baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran. Harus bersesuaian dengan indikator pembelajaran harus sesuai. Terus lagi materi pembelajaran. Nah, ini materinya silahkan diringkas atau dirisum, jangan semuanya. Karena kalau semuanya banyak halamannya. Nah, kita lihatlah. Nah, ini contohnya di bab 1 kelas 10 lah, kelas 1 MA. Ini contohnya. Nah, ini diringkas, jangan semuanya. Dirisum saja. Nah, ini. Atau kalau tidak banyak, bisa tidak dirisum. Langsung saja semuanya bisa. Kalau banyak itu silakan dirisum. Kalau banyak materinya itu. Kalau ini kan tidak banyak. Ini kan langsung ke proses pembelajaran. Ini bisa saja juga silakan dirisum agar tidak banyak ya makalahnya, bisa. Halamannya itu tidak banyak, tapi terserah kita. Terserah pembuat penyusun makalah itu, terserah. Terus kita yang ke-6 maksud. Yang ke-5 itu materi pembelajaran. Yang ke-6 adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Itu kalau bisa, kalau setiap ganti dosen ganti gurunya itu mengucapkan salam dan berdoa bersama. Gurunya masuk mengucapkan salam dan murid setelah menjawab salam berdoa bersama juga. Langsung berdoa bersama. Itu kurikulum 2013. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk. Kalau di MA atau di SMA bisa juga posisi tempat duduk itu jangan ada aturan, itu jangan sampai pindah-pindah, bisa. Atau
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, misalkan diskusi, sesuaikan sudah, itu bisa. Yang ketiga, guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Kalaunya baru masuk, perdana lah itu. Terus yang keempat, guru memberikan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Motivasinya dulu, motivasi pembelajaran kita, apa yang akan kita bahas nantinya. Nah, itu. Dan tujuannya untuk apa. Yang kelima, guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan membuka pertanyaan secara komunikatif, secara berkomunikasi dengan siswanya, langsung bertanya. Misalkan apa pengertian fikih secara bahasa, misalkan si Udin, misalkan itu bisa saja, terserah kita bagaimana. Yang keenam, guru memakai media atau alat peraga atau alat bantu, bisa berupa tulisan manual di papan tulis atau kertas karton, atau juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya, atau pakai slide atau pakai proyektor LCD misalkan, bisa kita pakai itu, tidak usah pakai papan tulis, jadinya pakai kalaunya pakai proyektor, kalaunya bisa misalkan tulis langsung pakai proyektor di Word-nya itu, di laptop kan ada proyektor. Yang ketujuh adalah untuk menguasai kompetensi. Ini salah satu model pembelajaran yang cocok, di antaranya model Jigsaw, model tim ahli, yaitu diskusi dengan tim ahli di masing-masing kelompok, dan simulasi tentang ibadah-ibadah tertentu. Kita kalaunya ingin menguasai kompetensi ini, kompetensi pembelajaran ini, kita harus ada model tim ahli, yaitu diskusi dengan tim ahlinya, yaitu fikih pembelajarannya itu bagaimana tim ahlinya itu, kita kalaunya ingin menguasai itu. Terus ini sebelum persiapan lah, ini adalah persiapannya. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya pertemuan pertama ke-1, guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi melalui tayangan PowerPoint atau media pembelajaran pendukung. Kalaunya ada PowerPoint, kalaunya tidak ada, pakai papan tulis saja, mengamati gambar atau menyimak narasi saja, ceramah lah. Kalaunya ada gambar, itu bisa pakai gambar jadinya. Terus lagi yang kedua, peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak. Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan itu. Apa yang siswa dapat, apa yang murid dapat, mengemukakan hasilnya itu apa. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatan tersebut. Terus yang keempat, guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang tadi, gambar yang ada di kolom tadi. Yang kelima, peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar. Ini kan ada sudah di bukunya itu, silahkan lihat buku siswanya itu. Ini nantinya yang akan kita praktekkan. Ini kan inti daripada
pengembangan materi fikih itu adalah prakteknya. Intinya praktek. Kalau teori itu gampang. Teori itu memang gampang. Yang sulit itu adalah praktek. Praktek itu bisa seseorangnya itu gugup, bisa juga lupa akan materinya karena saking gugupnya itu. Kalau banyak praktek, misal banyak praktek itu lama kelamaan itu hilang gugupnya. Kalau pertemuan pertama itu wajar, pertemuan perdana itu wajar itu gugup, seseorang itu gugup, atau guru itu gugup, atau juga siswa itu berinteraksi, berkomunikasi dengan gurunya itu gugup pertama kali. Itu wajar, itu tidak jadi masalah, tapi perbanyaknya berinteraksi dengan gurunya itu supaya tidak lagi gugup, tapi harus dengan etika dan tata krama juga. Terus yang keenam adalah guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut di buku siswa. Silahkan nantinya buka buku siswa masing-masing bab yang sudah dibagi babnya. Yang ketujuh adalah guru memberikan contoh-contoh peristiwa pelaksanaan ibadah yang relatif berbeda antar orang yang satu dengan yang lain. Yang kedelapan, peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh guru. Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan konsep fikih. Guru menjelaskan secara singkat melalui media, alat peraga, alat bantu berupa tulisan manual atau yang bisa digunakan untuk jalannya pembelajaran. Yang ke-10 daripada pelaksanaan pertemuan pertama itu peserta didik memperdalam materi tentang syariah, fikih dan ibadah. Terus lagi peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok yang dibuat. Jadi nantinya ada diskusi kelompok untuk MA. MA itu ada sudah diskusi dia. Terus yang ke-12, secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi itu. Dan kelompok lain itu mendengar, menyimak sambil memberikan tanggapan serta membuat catatan kecil. Terus yang ke-13, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tersebut. Di gurunya nantinya. Kegiatan pembelajaran kedua. Nah itu nantinya silahkan dibaca aja. Kegiatan pembelajaran kedua ini nanti buat makalahnya ini kan untuk pertemuan. Ini kan pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jadi 2 kali pertemuan itu 1 bab. Jadi pertemuan pertama itu gurunya itu menjelaskan, itu sudah ada 13. Pertemuan kedua itu adalah membentuk kelompok. Ini silakan dibaca nantinya. Silakan dibaca di PDF-nya. Silakan buku guru lah, bukan buku siswa. Pegangan guru. Nah ini banyak. Ini pertemuan kedua di kegiatan akhir pembelajaran. Nah ini. Jadi 2 aja. Setelah itu kegiatannya adalah kegiatan akhir pembelajaran. 2 kali pertemuan lah. Setelah itu penilaian saja lagi, uji kompetensi. Nah penilaian yang terakhir.
Skor penilaian untuk penilaian ganda 0,1 kali 10 sama dengan 1. Kalaunya 10 soal. Kalaunya 5 soal isai 0,4 kali 5 jadi 2. Gitu. Nah, ini contoh daripada pilihan ganda. Istilah fikih berasal daripada fiqhum yang secara bahasa berarti fahmun amik, yaitu pemahaman yang mendalam, penjelasan ilmu ibadah, aturan yang harus dikerjakan, paham para ulama. Amik, fahmun amik, pemahaman yang mendalam, amik, fiqhun itu. Nah, itu banyak itu. Yang kedua, yang ketiga, ini ada 10 pertanyaan. Nah, ini 8, 9, 10 pertanyaan isai. Istilah pertanyaan, syariat Islam bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku. Nah, itu ada 5. Ada berapa ini? Ada 10 juga. Jawablah pertanyaan. Ini yang lama, 5. Portofolio dan penilaian sikap. Nah, kurikulum 2013 itu kan ada 3 dimensi. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kita nilai, kita evaluasi itu dengan sikap, dengan pengetahuan dia pertanyaan-pertanyaan, itu sikapnya carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan perilaku ibadah dengan mengisi kolom di bawah ini. Nama ibadahnya itu apa? Penilaian sikapnya. Setelah kalian memahami konsep fikih dan ibadah, silakan amati perilaku berikut. Nah, ini sikapnya bagaimana? Ketika sholat tiba-tiba ada nada suara telepon masuk, tanggapan komentar Anda apa? Jawab dengan jujur. Nah, itu bisa pakai itu. Jawab dengan jujur. Itu kita melihat sikapnya itu bagaimana. Atau kita real melihat dia, ada jadi masalah. Yang kedua, dalam melaksanakan sholat, Johan selalu tepat waktu. Tanggapannya apa? Bagus atau tidak? Nah, sholatnya nanti saja karena masih asik Facebookan. Nah, itu sikap. Rubrik penilaian. Skor. Nah, dapat menjelaskan pengertian syariah dengan sempurna, nilai 0,5. Nah, itu rubrik penilaian. Misalkan kita beri pertanyaan itu komunikatif, langsung tolong jelaskan pengertian syariah apa. Nah, apa syariah itu? Ya, ini ya. Sempurna dia menjawab, berarti 0,5 misalkan. Kalau tidak sempurna 0,3. Nah, itu ini sudah ada. Jadi gampang kita, ibaratnya itu ATM aja lagi. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi dalam pembelajarannya itu. Kalau bukunya sudah dari dinas, sudah dari Kementerian Pendidikan sudah, atau ya itu kita modifikasi aja lagi, amati, tirunya ini. Setelah itu modifikasi pembelajaran kita, bagaimana modifikasinya, itulah. Nah, ini silahkan baca saja, soalnya kita tidak sempat waktunya. Ini mungkin sudah 1 jam. Nah, ini silahkan baca saja. Penilaian efektif, namanya, keterangan, keaktifannya, menghormati pendapat, kecermatannya. Nah, jika peserta tadi sangat aktif, nilai A, cukup aktif B, kurang aktif C, tidak aktif D. Nah, itu ada sudah penilaian di rapot nantinya. Nah, saran, guru harus kreatif mengembangkan soal, berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan tetap konsisten
pada prinsip-prinsip evaluasi. Terus lagi yang ke-8. Nah, itu tadi sudah. Yang ke-7 tadi adalah penilaian. Itu sudah. Terus yang ke-8 adalah pengayaan. Yaitu peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan berupa materi konsep fikih dan ibadah yang telah disiapkan oleh guru. Yaitu guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan tadi. Pengayaan itu ya soal akhir. Soal ulangan daripada bab 1 itu. Itu pengayaan namanya. Terus remedial ini yang tidak menguasai materi dalam pengayaan atau tidak sesuai lah nilainya itu dalam standar tersebut. Jadi remedial jadinya. Terus yang ke-10, yang terakhir, interaksi guru dengan orang tua. Guru meminta peserta didik membuat buku daftar kegiatan ibadah. Itu fikih itu. Kalaunya fikih, buatlah kegiatan ibadah individu yang mulia dari bangun tidur sampai malam hari apa ibadah kita. Ditandai dengan para orang tua. Itu fikih. Atau yang lain bisa juga. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung maupun melalui telepon tentang perkembangan perilaku anaknya atau telepon. Jadi kalaunya pengalaman Bapak melihat ada sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang disiplin atau ketat lah, itu setiap orang tua itu atau setiap guru itu punya telepon atau nomor HP orang tua peserta didiknya. Kalaunya ada sewaktu-waktu itu ditelepon orang tuanya atau perkembangan peserta didiknya di rumah bagaimana. Itu kalaunya di desa itu kan agak sulit karena tidak semua orang tua itu punya telepon, punya handphone lah gitu. Nah, sudah di bab 1 itu. Jadi nantinya kita menjelaskan itu. Buat makalah, materinya itu ada di sana. Kalaunya rasa kurang materi pembelajaran itu, cari di buku pegangan siswa itu cari di sana. Dan juga nantinya kalian membahas tentang kompetensi inti ini. Nah, mulai 1 sampai 10 tadi. 1 sampai 10 tadi. Sampai interaksi kepada orang tua. Interaksi guru dengan orang tuanya itu. Interaksi guru dengan orang tuanya. Sampai 10. Nah, itu yang kita bahas nantinya di makalah. Nah, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dikirim di grup WA. Kita akhiri video pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.